Bakhil. Bakhil itu cetil. Dia itu medit. Orang yang kikir jangan dikira kikir itu baik. Orang kikir itu siapa tahu? Orang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk infak. Yang dikatakan oleh Allah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dibalas dengan berlipat ganda, lipat ganda yang banyak. Dijanjikan Allah diberi lipat ganda yang banyak, itu nggak mau. Jadi sesuatu yang untuk kepentingan dirinya sendiri pun nggak mau keluarkan dia. Orang bakhil. Dia karena apa? Merasa bakhil, membelanjakan hartanya di jalan Allah itu. Ya, bakhil, dia merasa baik. Allah mengatakan hartanya kamu bakhilkan nanti dikalungkan di lehermu pada hari kiamat nanti. Jelek kan itu. Nah, orang yang bakhil, kikir tadi, samping membinasakan dirinya sendiri, akan menimbulkan kerakusan terhadap harta. Orang itu kalau terakus terhadap harta membahayakan terhadap agamanya, sampai Nabi menggambarkan orang yang rakus terhadap harta itu gitu, lebih rusak terhadap agamanya dari rusaknya sekawanan kambing dilepaskan 2 serigala yang lapar di tempat itu. Ada kawanan kambing dilepas serigala lapar, 2 serigala lapar dilepas di kawanan kambing tadi. Yang rusak serigalanya atau kambingnya? Kambingnya rusak, diterkam oleh serigala yang lapar tadi. Masih lebih rusak orang yang rakus terhadap dunia dan harta, termasuk bakhil tadi. Ya, agama seseorang lebih rusak. Rusaknya agama seseorang karena rakus terhadap agama yang disebabkan karena kebakhilannya tadi, lebih rusak agamanya daripada binatang serigala lapar dilepas di kawanan kambing. Maka karena di situ lebih rusak agamanya, sampai dia mencari harta memakan pun tidak menghiraukan halal haram. Rusak agamanya sudah. Kikir itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah, ya dah, darah itu berperang, dan menghalalkan yang haram, ya dah, rusak agamanya. Kalau agamanya rusak, dah ngerti halal haram, yang penting dapat sudah, ya dah. Nah itu maka hindari yang bakhil itu. Bakhil itu tidak bawa kebaikan. Jangan dikira bakhil itu baik bagimu. Coba baca surat Al-Imran 188 itu atau 180 itu. Surat Al-Imran nomor surat 3 ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Kali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya enggak. Orang yang bakhil, harta yang dibakhilkan, tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, besok di hari kiamat dikalungkan di lehernya. Ya dah. Ya, siapa orang yang bakhil itu? Manusia punya harta itu yang memberi siapa dah? Allah, dan Allah perintahkan anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Allah memberikan harta kepada manusia ini. Manusia diperintah belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan membelanjakan harta yang akibatnya menganiaya dirimu sendiri. Artinya membelanjakan harta tidak di jalan Allah.
Berarti kamu menganiaya dirimu sendiri, termasuk orang bakhil itu menganiaya diri sendiri. Enggak, saya enggak bakhil, saya zakat saya keluarkan semua. Kalau kamu baru mengeluarkan zakat itu, ya, itu belum dikatakan kamu tidak bakhil. Memang zakat yang diwajibkan keluarkan oleh Allah itu bukan milikmu. Allah memberi harta kepada kita, itu sebagian kecil itu milik orang lain yang dititipkan oleh Allah pada kita supaya disalurkan pada yang punya. Ya, miliknya orang lain itu. Kalau milik orang lain pun kamu makan, tidak kamu berikan pada yang punya, berarti kamu tidak bakhil, bukan. Ya, tapi kamu merampas haknya orang lain, dolim. Ya, nah, orang bakhil itu menginfakkan harta yang miliknya sendiri. Sudah dikeluarkan zakatnya, sudah, itu hak orang lain. Memang itu bukan milik saya tidak mau kecampuran itu, tak keluarkan. Nah, sekarang kalau lebihnya dari itu, anfiqu fi sabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Ya, jangan untuk foya-foya, untuk seneng-seneng, yang tujuannya akhirnya memuaskan hawa nafsu, ya dah, akhirnya menganiaya dirimu sendiri. Infak di jalan Allah itu membelanjakan harta, sampai Allah mengatakan wa may yuqridullah qardan hasanah. Siapa memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pinjaman baru, masuk orang menginfakkan di jalan Allah, sampai Allah mengatakan kamu memberi pinjaman Allah. Kenapa Allah melarat? Oh, kalau kamu tidak mau, wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Kalau kamu tidak mau infak di jalan Allah, berarti kamu, ya, merasa kamu kaya. Tapi yang kaya itu Allah, kamu miskin. Ya. Adapun Allah memerintahkan kamu sampai Allah menempatkan diri seolah menjadi peminjam, itu memberi penghargaan kepada orang yang mau infak di jalan Allah itu, sampai dikatakan meminjami Allah. Maka Allah akan memberi balasan, fayudhaifahu lahu ad'afan katsira, akan melipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak. Bukan orang keluarkan zakat, orang mau infak di jalan Allah. Ya. Maka orang yang mengerti, orang Islam itu hartanya berkah. Samping untuk kebutuhan dirinya, untuk tabungan, untuk di jalan Allah kita biayai, kita danai, untuk nanti dipetik, dicari tabungannya. Kembalinya pada diri sendiri. Maka itu perintah jihad bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita keluarkan zakat memang itu bukan milik kita. Kalau tidak dikeluarkan berarti kita merampas hak orang lain. Kalau sudah dikeluarkan bersih, nah itu milik kita lah. Milik kita itu diperintah oleh Allah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Pembelanjaan harta itu akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Kemana kamu? Nanti ditanya oleh Allah sebelum kaki manusia bergerak, ditanya, kamu dapat harta dari mana? Kamu gunakan untuk apa? Itu ditanya oleh Allah nanti. Ya Allah, saya diberi harta, saya dapat harta dari Allah. Kamu gunakan untuk apa? Untuk ngemol ya Allah, ya, untuk ngemel ya Allah, ya, untuk sopo-sopo tempat-tempat maksiat, untuk pelacuran, untuk ya yang dilarang oleh Allah itu, ya sudah. Maka ditanya nanti pertanggungan jawabnya di hadapan Allah. Latus aluna yauma idin anin naim, termasuk pembelanjaan harta yang tidak manfaat mubadzir, itu pun ditanya oleh Allah, karena mubadzir itu temannya setan. Ya, nah? Tapi kalau kita untuk membelanjakan di jalan Allah, kamu bakhil, iman-iman. Tapi untuk berfoya-foya yang tidak ada genahnya, tidak ada karuannya, nah ke mall apa enggak boleh sah? Orang Islam ke mall boleh enggak? Boleh. Tapi yang kamu belanja itu apa? Manfaatnya untuk apa? Bermanfaat apa malah bermadharat? Nah, gitu. Kalau madharat untuk dirimu, nah itu berarti kamu menganiaya dirimu sendiri. Apalagi